Oke, halo, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Gitu ya. Ini kita ada di minggu ke-7, ya, sesi ke-7 mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian pasar dan analisis resiko. Nah, pada sesi ini harapkan ini ada nanti tugas terakhir ya, tugas ketiga, tolong dikerjakan dengan baik. Dan juga di sesi diskusinya, untuk tugas dan sesi diskusi, jangan lupa untuk mencantumkan referensi sebanyak mungkin. Makin banyak referensinya, maka semakin baik nilainya. Termasuk juga jawabannya harus sesuai ya. Oke, kita langsung saja. Saya akan share video pengantar untuk materi kali ini. Mohon disimak dengan baik. Oke, terkait dengan peranan pemerintah dalam perekonomian pasar. Capaian pembelajarannya, setelah mempelajari, kalian diharapkan mampu menjelaskan perekonomian yang ideal tanpa kegagalan pasar, menjelaskan mengenai pembenaran pemerintah ketika melakukan intervensi pasar, menjelaskan tentang regulasi pada kasus monopoli, asymmetric information, eksternal, public goods, gitu ya, dan juga regulasi dari price floor dan price selling, termasuk pajak, regulasi tarifnya, dan regulasi non-tarif barrier. Di awal, gitu ya, Anda akan diperlihatkan nih mengenai kasus-kasus yang ada terkait dengan perekonomian di negara kita seperti ini. Nanti bisa kalian cari kasusnya, bisa kalian baca, gitu ya. Nah, mengapa pemerintah melakukan regulasi, gitu ya? Regulasi pertama bisa untuk efisiensi. Tujuan produsen yaitu bagaimana memaksimumkan keuntungan, sedangkan konsumen memaksimumkan kepuasannya. Asumsinya mereka berada di pasar persaingan sempurna sehingga alokasi sumber daya yang digunakan berada pada tingkat optimal. Ini merupakan esensi dari kesejahteraan ekonomi ya. Dengan kondisi demikian, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi di pasar. Namun, ketika terjadi intervensi, mengakibatkan kerugian ekonomi bagi para pelaku pasar, yaitu produsen dan konsumen biasanya. Disinilah diberlakukan intervensi pemerintah melalui regulasi, gitu ya. Regulasi juga terjadi bisa karena alasan politik. Di sini ekonom biasanya selalu mengasumsikan ekonomi sebagai profit atau utility maximizer. Konsumen, produsen, maupun pemerintah berorientasi profit maximizer. Regulasi dalam hal ini bisa dipandang sebagai produk yang diproduksi oleh regulator atau pemerintah. Oleh sebab itu, produsen maupun konsumen cenderung akan mempengaruhi pemerintah agar dapat membuat regulasi yang menguntungkan secara ekonomi bagi produsen maupun si konsumen itu sendiri. Karakteristik produk regulasi. Regulasi atau kebijakan gitu ya, dihasilkan oleh regulator, ini memiliki biaya produksi biasanya yang relatif kecil atau kadang-kadang bisa diabaikan. Namun dampaknya secara ekonomi bagi pelaku ekonomi itu sangat besar. Contohnya dalam pembuatan KTP, masyarakat tidak dibebankan membayar biaya pembuatan KTP, namun dengan adanya KTP dapat dirasakan manfaat yang besar bagi si masyarakatnya. Kegagalan, 4 kegagalan gitu ya dalam pasar, gitu ya. Yang pertama, pasar yang awalnya oligopolistik menjadi atau misalkan selain ini seperti biasa gitu ya, maka pasar tersebut menjadi monopoli atau dikuasai oleh seseorang. Nah, itu dengan seperti itu sudah terjadi kegagalan pasar. Yang kedua, eksternalitas. Jadi mereka memilih di luar pasar tersebut. Nah, itu juga karena adanya kegagalan pasar. Yang ketiga, asimetris informasi. Informasinya nggak simetris, nggak sesuai. Yang keempat, itu adanya agent problem, yaitu berupa misalkan, wah, akhirnya ada agen-agen atau tengkulak-tengkulak dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu kegagalan pasar. Barang publik, gitu ya, atau public goods. Ya. Nah, ini karakteristiknya biasanya overconsumption.
Terus sifatnya terjadi eksternalitas biasanya. Permasalahan dalam public goods, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkan dan tidak dapat meminta konsumen membayar atas konsumsi barang publik tersebut. Paradoks barang publik, gitu ya. Semua mau enaknya, tapi tidak ada yang mau usaha. Contohnya, jika jalan raya lancar, semua ingin menikmatinya, tapi sedikit yang mau berusaha tertib di jalan. Itu contohnya public good. Keamanan adalah public good. Kalau negara aman, semua menikmati. Namun sedikit yang mau berusaha untuk membuat negara kita aman. Membangun dam di daerah yang rawan banjir menguntungkan semua pihak, tapi sedikit yang memberikan kontribusi untuk pembangunan dam tersebut. Tidak aneh kemudian jika penyediaan public good seperti jalan, dam tadi, keamanan tadi harus disediakan oleh pemerintah. Gitu ya. Sifat dari barang publik itu ada dua, ada non-rivalry. Ini adalah tidak ada ketersaingan dalam mengkonsumsi, contohnya udara, sinar matahari, lampu penerangan jalan, gitu ya. Ada juga non-excludable. Ini tidak ada larangan untuk mengkonsumsi barang yang sama, misalkan pemandangan, air, sungai, gitu ya, dan TV dan radio. Nah, dalam pemerintah biasanya juga menerapkan kebijakan price floor atau harga dasar atau juga harga tertinggi yaitu price selling. Ini kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar. Tujuannya mengendalikan keseimbangan atau equilibrium. Ya. Price floor atau harga dasar ini harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah pada suatu barang. Ini disebabkan melimpahnya penawaran biasanya. Price floor ini gitu melindungi produsen dari penurunan barang yang tidak terhingga. Kondisi seperti ini tingkat penawarannya biasanya lebih tinggi dari permintaan. Ketika penawarannya tinggi mengurangi tingkat permintaan sehingga jumlah permintaan yang terus-menerus harga barang bisa merosot sampai di bawah harga keseimbangan. Nah, makanya ada price floor gitu ya. Nah, hal ini tidak bisa dibiarkan karena kalau dibiarkan akan merugi terus si produsennya. Mekanisme kebijakan pemerintah lainnya dengan cara memberi surplus produksi atau kelebihan produksi atau kelebihan penawaran tersebut. Kelebihan penawaran juga bisa diekspor ke luar negeri untuk mengurangi kerugian. Seperti itu. Nah, ini kebijakan price floor, penetapan harganya, gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah titik equilibriumnya. Seperti itu. Nah, ada juga price selling, ini harga tertinggi. Ini adalah harga yang maksimum ditetapkan pemerintah berkenaan dengan menurunnya penawaran barang pasar. Ini efektif untuk melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga. Jadi biar nggak tinggi banget gitu ya. Nah, price selling ini maksimum terdapat di harga keseimbangan dengan menurunnya harga jual. Maka permintaan akan meningkat biasanya. Kondisi ini mendorong gitu ya si produsen untuk karena meningkat, jadi harganya akan semakin tinggi. Kebijakan dilakukan melalui operasi pasar biasanya, memantau jumlah penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Bila sudah sampai titik shortage, maka pemerintah akan menambah jumlah penawarannya, contohnya dengan memberikan subsidi, mengimpor barang, mengurangi pajak, dan lain sebagainya. Jadi biar ada ini shortage di bawah selling price, ya seperti itu. Nah, kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah transaksi perdagangan internasional, gitu ya. Kebijakan ini dalam arti luas merupakan tindakan atau kebijakan ekonomi suatu negara secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi serta arah bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Instrumennya meliputi kebijakan perdagangannya sendiri, kebijakan pembayarannya, dan kebijakan bantuan luar negeri. Nah, tujuannya adalah untuk autarki gitu ya. Jadi otoritas dari si negaranya. Terus yang kedua untuk welfare atau kesejahteraan. Untuk proteksi juga. Terus keseimbangan neraca pembayarannya atau equilibrium balance of payment dan juga untuk pembangunan ekonomi di negara tersebut. Nah, macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional, adanya kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional, termasuk di dalamnya
diskriminasi harga, subsidi, premi, dumping, kuotanya sendiri, larangan ekspornya sendiri, serta politik bebas dagang. Nah, pengaruh biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor seperti ini digambarkan dalam kurva grafik gitu ya. Nanti bisa kalian pelajari ya untuk grafiknya tentang kuota impor. Nah, macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional, yaitu ada kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan hambatan tarif atau barrier ini kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar. Nah, jadi makanya ada kebijakan hambatan tarif gitu ya, dengan cara pungutan bea masuk kepada setiap barang yang masuk atau impor untuk dipakai konsumsi di dalam negeri. Kebijakan hambatan non-tarif ini adalah kebijakan perdagangan selain bea masuk yang tadi yang menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Pengaruh pembebanannya dapat dilihat dari kurva seperti ini, nanti bisa kalian pelajari ya. Tarif ini adalah pembebanan pajak biasanya atau custom duties gitu ya terhadap barang-barang melewati batas suatu negara. Penentuannya ada biaya impor, biaya transit, dan biaya ekspor gitu ya. Efeknya terhadap harga juga bisa terhadap konsumsi, bisa juga terhadap produk, bisa juga terhadap redistribusi pendapatan. Alasan pembebanan tarif secara ekonomis memperbaiki dasar tukar, ya artinya apa namanya value of money-nya. Yang kedua infan industrinya, yang ketiga diversifikasi, yang keempat implement, dan yang kelima anti dumping. Secara ekonomis tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan adalah keep money at home, jadi artinya nggak mungkin uangnya itu ada di negara sendiri, pasti akan keluar. Low wage gitu ya. Yang ketiga adalah home market, jadi marketnya mungkin ya kita nggak bisa menjaga ini juga gitu ya, bisa juga dia dari negara untuk membeli dari luar. Itu saja untuk pengantar materi di video kali ini. Jangan lupa ada diskusi dan tugas yang harus Anda kerjakan seperti instruksi yang di awal tadi. Oke, semangat terus dan sampai jumpa di sesi berikutnya.